Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dan tentu saja pertemuan ini kita harapkan menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari Rabu yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa kawan yang ada di kantor saya dan menemukan beberapa pelajaran penting yang menurut saya ini merupakan sesuatu yang harus menjadi bahan renungan kita. Diskusi itu adalah diskusi tentang bagaimana kita seharusnya meraih keberhasilan, bagaimana kita menjadi orang sukses. Dan fokusnya itu terkait dengan bagaimana kita memilih cara yang terbaik untuk menjadi orang sukses. Karena apapun banyak orang yang ingin meraih kesuksesan itu dengan cara apapun. Yang penting sukses, yang penting meroleh sesuatu yang dia harapkan. Sehingga tidak jarang orang bersikap pragmatis untuk meraih sesuatu itu dengan cara instan. Apapun caranya, yang penting dapat. Sehingga sekarang ini ada yang disebut dengan ijazah instan, ada yang disebut dengan jabatan instan, ada yang disebut kekuasaan instan, dan itu semua adalah kesuksesan yang sifatnya instan, dan biasanya yang instan-instan itu hasilnya tidak terlalu baik. Berbeda dengan sesuatu yang kita raih dengan proses yang baik dan benar, dengan proses yang wajar, yang natural. Termasuk di dalamnya ketika kita meraih kekuasaan yang dulu itu menjadi dambaan orang, karena orang melihat kekuasaan itulah yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang bisa leluasa untuk melakukan sesuatu. Dan inilah yang menjadi fokus diskusi kami pada hari Rabu itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi diri kita? Mari kita coba untuk kita telah bersama-sama dengan hati-hati, dengan seksama, dengan tidak tergesa-gesa. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri dan pada para jamaah, pada siapapun yang berinteraksi dengan diri saya, bahwa kesuksesan hakiki itu bukanlah kesuksesan yang diraih dengan jalan yang salah, dengan jalan yang batil, dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak elegan. Kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan yang kita raih dengan jalan yang hak, dengan jalan yang benar, dengan jalan yang baik. Sehingga hasilnya pun itu akan bisa memberi manfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk siapapun yang berinteraksi dengan kita. Dan bahkan kalau kita bicara tentang kesuksesan di dalam raih hidup, dan raih keberhasilan hidup, insya Allah yang dinamakan kesuksesan itu bernuansa duniawi ukhrawi. Artinya apa? Ada keberhasilan yang pada saatnya bisa memberikan kebahagiaan kita di dunia dan insya Allah nanti menjadi sesuatu yang membahagiakan kita di akhirat kelak. Sekarang ini terlalu banyak orang yang berani berbohong untuk meraih sesuatu yang dia dambakan, memanipulasi sesuatu, menipu, dan melakukan kecurangan-kecurangan yang
Semuanya itu dilakukan dalam rangka untuk meraih apa yang disebut mereka sebagai sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Dan hal ini bukan hanya terletak pada ketika kita berbicara tentang persoalan politik, tapi pada persoalan keseharian kita juga bisa mendapatkan contohnya. Satu contoh ketika orang berdagang. Bagaimana orang mencari untung secara instan dengan cara menipu para pembeli. Ada seorang pelajar yang sukses untuk meraih nilai terbaik dengan cara menyuntek. Dan bahkan tidak mustahil seorang pegawai itu bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap. Dan suap menyuap itu menjadi sesuatu yang saat ini bisa kita saksikan dengan mata kepala. Apa yang disebut sebagai money politik itu ya esensinya adalah suap itu yang di dalam bahasa Arab disebut dengan rishwah. Padahal rishwah itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi rishwah itu menjadi sesuatu yang menggiurkan dan menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi sesuatu yang harus dilakukan karena orang berbicara tentang hasil, bukan berbicara tentang proses. Sehingga apapun prosesnya yang penting hasilnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga banyak proses di dalam meraih sesuatu hasil itu dilakukan dengan sesuatu yang sebenarnya berseberangan dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai kebenaran. Yang semuanya bergeser sedemikian rupa karena orang sudah berbicara tentang kepentingan dan mempertuhankan kepentingan-kepentingan tertentu untuk meraih apa yang disebut sebagai kesuksesan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selalu saya sampaikan kepada siapapun yang berinteraksi dengan diri saya bahwa perjalanan kehidupan manusia di jagat alam raya ini sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui kecuali bagi orang-orang yang punya kesungguhan di dalam melakukan sesuatu. Ada optimasi peran yang dimainkan oleh orang itu dengan menggunakan seluruh potensi yang dia miliki. Dan orang yang akan bisa menikmati perjalanan hidupnya adalah orang yang punya kekuatan jiwa untuk menghadapi segala macam rintangan, segala macam hambatan, sebagai mana ketika saya mengatakan bahwa seorang itu tidak akan pernah berpikir bagaimana halangan yang harus dia hadapi ketika meraih kesuksesan. Sehingga setiap halangan itu justru dia jadikan sebagai tantangan. Dia persepsikan sebagai tantangan untuk dilalui dalam rangka meraih sesuatu yang harus dia dapatkan. Tapi sekali lagi, ketika orang itu harus mencoba untuk menghadapi rintangan-rintangan yang harus dilalui, tetap saja orang itu harus melalui dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Dan disinilah saya mencoba untuk merenungkan apa yang terdapat di dalam surat Al-Balad ayat 10. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjuknya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, di dalam tafsirnya, Buya Hamka mengatakan bahwa kata najdain itu bisa diartikan sebagai dua jalan yang menanjak. Dua mata menghadap ke muka. Di muka terentang dua jalan yang mendaki. Menandakan bahwa dua jalan yang terentang itu harus ditempuh dengan perjuangan dan mengeluarkan tenaga juga. Jadi seluruh potensi kita itu harus kita gunakan untuk meniti jalan yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah jalan untuk menuju kebajikan, yang kedua jalan menuju keburukan. Jadi ada kebaikan yang harus kita jalani, ada keburukan yang harus kita jalani. Nah, perbuatan yang melahirkan pahala itu adalah perbuatan yang kita lakukan dengan jalan yang selaras dengan prinsip syariat. Sementara perbuatan yang berseberangan dengan prinsip syariat itu adalah perjalanan yang mengakibatkan kita berdosa.
Nah, itulah yang disebut jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, jalan menuju keburukan itu adalah jalan menuju neraka. Jalan menuju kebaikan itu jalan menuju surga. Ini ilustrasi yang mudahnya begini. Kalau kita bisa memberi contoh, ada dua jembatan. Yang pertama, jembatan menuju sesuatu yang menggiurkan untuk kita lalui, tapi jembatan itu adalah jembatan yang pada dasarnya adalah jembatan yang dengan sangat mudah kita lalui, tapi harus kita lalui dengan cara yang salah. Yang kedua adalah jembatan yang memang harus kita lalui dengan cara yang benar. Nah, dua jembatan itu menjanjikan. Yang pertama memang bisa jadi jembatan itu bisa kita lalui dengan mudah. Karena apa? Kita bisa melompati sesuatu yang harus kita lompati, pada sesuatu yang kita lompati itu seharusnya menjadi sesuatu yang harus kita lalui. Satu contoh misalnya, di sebuah jembatan itu ada tempat di mana kita harus membayar sesuatu yang memang diharuskan kita bayar. Tetapi ada jalan tikus di jembatan itu yang membuat kita bisa berkelit untuk tidak membayar. Sehingga kita tidak terlihat oleh petugas, langsung bisa lolos ke tempat yang kita tuju. Memang kita sampai ke tempat yang kita tuju, tetapi kita sudah melalui proses yang salah karena kita tidak membayar ketika akan sampai ke seberang melalui jembatan itu. Karena jembatan itu adalah jembatan yang memberi peluang pada siapapun untuk berkelit, untuk tidak membayar ongkos atau biaya melalui jembatan itu. Karena jembatan itu mungkin terlalu besar untuk dilalui sehingga orang bisa saja meloloskan diri dari pengawasan para petugas. Dan ternyata jembatan ini sekarang banyak dilalui oleh orang. Kenapa? Orang dengan mudah melalui jembatan itu tanpa membayar. Atau mungkin jembatan itu adalah jembatan yang bisa dilalui dengan salah, dengan menyuap orang yang menjaga jembatan itu, padahal jembatan itu sesungguhnya adalah jembatan yang belum layak untuk dilalui. Tetapi bisa dengan cepat orang sampai ke tujuan dengan cara menyuap. Karena jalan itu belum dibuka oleh pemerintah, karena belum diresmikan. Jembatan itu belum diresmikan, tetapi jembatan itu menjanjikan orang untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Nah, untuk bisa melewati jembatan itu, maka ada orang yang menyuap petugas untuk bisa sampai ke tempat tujuan di mana dia ingin meraih sesuatu. Nah, itu jalan yang mudah, tetapi dilalui dengan cara yang salah. Nah, jembatan kedua adalah jembatan formal yang dilalui dengan benar karena semua orang harus menuruti aturan dan semua orang mau menuruti aturan, tapi dengan menuruti aturan itu orang akan agak lama melewati jembatan itu sampai pada tujuan yang dia tuju. Dan orang-orang yang taat itu melalui dengan sabar dan selalu dia lalui dengan nyaman karena apa? Tidak ada kekhawatiran apapun untuk mendapatkan teguran dari siapapun, termasuk tidak ada kekhawatiran untuk dihukum oleh siapapun yang karena kita melanggar kita akan mendapatkan hukuman sebagai akibat dari pelanggaran itu. Jadi jalan yang sah, jalan yang memang legal formal, yang pada saatnya memang layak untuk dilalui oleh semua orang dengan cara yang benar. Nah, itulah yang saya kemukakan pada diskusi saya pada waktu itu dengan teman-teman bahwa memang kita ini banyak dijanjikan oleh orang untuk melalui jalan yang dengan mudah kita lalui untuk mendapatkan sesuatu yang kita sebut sebagai kesuksesan. Tapi jalan itu adalah jalan yang salah karena apa? Jalan itu adalah jalan yang harus dilalui dengan melanggar aturan. Sementara ada jalan yang lain yang memang harus kita lalui dengan aturan-aturan tertentu yang ketika kita ikuti aturan itu kita akan terlalu lama untuk mencapai tujuan yang kita harapkan karena di dalam aturan itu memang mengharuskan kita harus berjalan pelan, tidak tergesa-gesa, melewati sesuatu yang memang harus kita lewati dan tidak boleh kita langgar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Sudah sangat jelas bahwa perjuangan untuk menuju kesuksesan itu bukan persoalan yang mudah. Tidaklah sebuah kesuksesan itu dicapai dengan mudah, melainkan dengan segala perjuangan yang sangat melelahkan dan harus mengerahkan seluruh daya upaya kita yang kita miliki untuk meraihnya. Tidak mungkin orang itu bisa berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan untuk mendapatkan kesuksesan yang dengan mudah atau dengan hanya berharap kepada Allah saja, misalnya dengan doa tanpa upaya. Semuanya saya katakan tidak ada jalan yang dengan mudah kita lalui untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Semuanya pasti ada tantangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil dari setiap perjuangan kita ketika kita punya upaya yang kita lakukan dengan sekuat kemampuan kita, dan tentu saja dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah dan kemudian bersikap tawakal kepadanya. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam pengajian-pengajian saya terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi bahkan saya katakan perubahan itu harus dimulai dengan sikap mental orang, harus dimulai dengan cara berpikir orang, harus dilalui dari mindset orang, dan bahkan orang harus bisa punya cara berpikir yang tepat untuk mengubah keadaan. Termasuk hari-hari ini saya diskusi tentang bagaimana kita keluar dari pandemi COVID-19 itu. Cara berpikir kita harus tepat sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kalau kita sudah punya cara berpikir yang salah, ya kita akan sulit untuk mendapatkan sesuatu yang ideal. Memang semuanya perlu pengorbanan. Ya. Perseteruan antara orang-orang yang melihat arti penting kesehatan dan arti penting raihan-raihan yang bersifat ekonomis itu mengakibatkan orang bisa berdebat tentang apa yang harus dilalui ketika kita harus keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekarang ada isu bahwa PSBB itu akan membuat orang sengsara. Tapi ada yang mengatakan hanya dengan PSBB kita akan keluar dari krisis ini dan kemudian mendapatkan suatu jerbasuki mau biot, kata orang Jawa. Kalau kita itu ingin mendapatkan sesuatu, maka sesuatu yang kita dapatkan itu harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Dan perjuangan dan pengorbanan inilah yang kemudian harus kita lalui ketika kita ingin mendapatkan pola yang terbaik. Termasuk ketika kita mau keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kita harus bisa bersabar untuk meraih sesuatu yang pada saatnya akan kita nikmati dengan cara yang beragam, termasuk dengan cara yang digagas oleh salah seorang gubernur yang kemudian menetapkan mulai hari Senin besok ada PSBB yang dulu pernah dilakukan. Ya, saya bahkan mengilustrasikan kesuksesan itu adalah buah yang sangat besar yang nikmat dimakan jika buahnya sudah menjadi besar. Bukankah sebuah, misalnya kalau kita ilustrasikan nangka yang besar itu dulunya adalah nangka yang mentah dan kecil. Bahkan semua buah itu dulunya kecil dan menjadi besar melalui proses yang natural. Dan kalau dilakukan dengan proses yang tidak natural, misalnya dilakukan dengan cara dikarbit misalnya, supaya bisa mempercepat buah itu menjadi masak, hasilnya tidak seenak buah yang matang secara natural. Buah yang besar itu dulu memang sebuah buah yang kecil yang tidak dianggap oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tetapi bagi orang yang punya akal, yang disebut ulil albab, biji yang kecil sekalipun itu akan bermakna. Karena apa? Pada saatnya akan memberi makna ketika disemai dengan cara yang terbaik. Ditanam, dipupuk, dirawat,
dikelola dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sebuah biji yang kecil pasti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika diproses dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti ketika kita itu menanam padi. Apa yang kita tanam? Mungkin hanya sebuah gabah yang pada saatnya belum punya makna bagi kita, tapi begitu menjadi padi yang pada saatnya itu bisa kita panen, kita akan mengatakan inilah hasil dari sebuah proses yang panjang. Dulu di rumah saya ada pohon serikaya, sudah beberapa tahun yang lalu. Itu terjadi karena ada anak saya membuang serikaya yang sudah dimakan, yang di dalam serikaya itu masih ada biji-bijiannya, yang ternyata ketika kita siram setiap hari menumbuhkan pohon serikaya yang pada saatnya menumbuhkan buah serikaya yang bisa kita makan. Perlu proses untuk menghasilkan serikaya yang baik. Dan tentu saja ketika saya berusaha untuk belajar dari pohon serikaya itu, saya bisa mengatakan begini. Hasil yang kita lihat sekarang itu adalah sesuatu yang dulu bukan apa-apa. Tapi karena kita itu bersabar untuk berproses, kita meraih sesuatu yang kita nikmati hari ini. Kemarin ada seorang mahasiswa yang mau pulang ke Bogor. Ketika pamit, karena sudah lulus, dia saya ceritai tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Ya, menangis karena apa? Dia terharu. Padahal saya cerita secara natural aja. Bagaimana sebuah kesuksesan itu harus diraih dengan tidak hanya keringat yang muncul, tetapi dengan darah yang menetes seberdarah-darah. Jadi bukan yang lelah, tetapi penuh dengan penderitaan. Tetapi derita yang saya alami itu menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa karena saya menikmati penderitaan-penderitaan yang harus saya alami ketika saya harus meraih kesuksesan yang saya harapkan di masa depan. Itu bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat bukan hanya untuk diri saya tetapi bagi orang yang berinteraksi dengan diri saya. Saya belajar dari TK, SD, kemudian di madrasah, kemudian di perguruan tinggi ya dengan tertatih-tatih. Tapi itulah proses yang berat yang harus saya lalui dan itu saya nikmati sebagai sebuah proses yang pada akhirnya insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bermakna. Ketika mencari rezeki juga begitu. Saya tahu bahwa ada beberapa orang yang bisa cepat jadi orang kaya dengan cara instan. Dan saya tidak tertarik. Saya akan mencari rezeki itu secara natural. Sehingga apa yang saya peroleh berupa harta misalnya, itu insya Allah saya peroleh dengan cara yang benar, meskipun harus berlama-lama untuk saya dapatkan. Saya katakan kepada mahasiswa saya itu, sampai detik ini saya belum punya rumah. Rumah yang saya tempati itu rumah peninggalan orang tua dan saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya peroleh. Karena itulah perolehan yang bisa saya dapatkan dengan proses yang natural. Oh ada rintangan, ada hambatan, ada tantangan yang luar biasa yang saya lalui dan itu saya nikmati dan saya berbahagia dengan apa yang saya lalui dalam proses kehidupan saya dan apa yang saya dapatkan itu saya syukuri sekecil apapun yang saya dapatkan itu saya syukuri karena itu bagian dari kenikmatan dari Allah yang memang harus kita syukuri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah karena sikap syukur kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan apa yang saya nasihatkan kepada banyak orang termasuk diri saya pernah juga merenung ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 42. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Saya katakan, ayat ini itu adalah ayat yang melarang. Allah melarang dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi terkait dengan kesuksesan, kesuksesan yang hakiki itu bukan kesuksesan yang diraih dengan cara yang batil. Kesuksesan hakiki adalah sesuatu yang hak, yang harus diperoleh dengan cara yang hak. Jadi yang hak tidak bisa dicampur baurkan dengan yang batil. Keduanya itu tidak bisa berdampingan, berjalan bersama-sama. Ada jalan yang masing-masing harus dilalui oleh orang ketika mendapatkan kesuksesan.
Ada yang sukses dengan jalan yang batil, ada yang sukses dengan jalan yang hak. Ada orang yang sekarang ini menjadi orang kaya raya karena melalui jalan yang batil, dan semua orang memuji karena dia itu dengan cepat meraih sesuatu yang hebat. Karena orang melihat dengan mata kepala. Saya yang tahu banyak tentang bagaimana dia itu meraih kesuksesan yang disebut orang sebagai keberhasilan, saya tersenyum saja. Semua orang bisa meraih sesuatu seperti yang dia raih kalau orang itu mau meraih sesuatu dengan jalan yang dia lalui. Tetapi saya alhamdulillah dengan pertolongan Allah tidak tertarik, dan naudzubillah, mudah-mudahan tidak akan pernah tertarik. Mudah-mudahan kita tidak akan pernah tertarik dengan cara yang seperti itu. Jangan pernah kita lalui jalan yang batil untuk meraih sesuatu yang hak. Raihlah sesuatu yang hak dengan jalan yang hak. Antara yang hak dan yang batil itu bagai minyak dan air yang tidak akan pernah bersatu, dan jangan pernah dipaksakan untuk bersatu. Itu semua akan sia-sia. Itu yang selalu saya katakan kepada diri saya, dan membuat saya yakin barokah dari setiap perolehan saya itu terjadi sebagai akibat dari perolehan yang saya lalui dengan cara yang hak. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah mengilhaminya kepada jiwa itu jalan kedurhakaan dan ketakwaan. Ayat ini kalau diartikan secara bebas, manusia itu diberi potensi untuk melakukan kesalahan dan kebenaran atau sesuatu yang benar. Manusia seharusnya mampu untuk mengendalikan dirinya untuk selalu pada jalan kebaikan dan lepas dari jalan keburukan. Dan semua itu tergantung pada manusia itu sendiri. Kita punya potensi untuk mengendalikan diri kita. Dan itulah rahmat Allah yang harus kita syukuri, dan pada saatnya apapun yang harus kita lalui, mari kita lalui dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Sehingga hasil yang kita peroleh tidak hanya baik untuk diri kita, tetapi juga untuk banyak orang, dan tidak hanya baik untuk urusan dunia, tetapi juga baik dalam pengertian ukhrawi atau mendapatkan ridho Allah, dan pada saatnya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Jadi saya sampaikan dan tegaskan bahwa hidup itu sebenarnya merupakan hal yang indah apabila kita kuasai rahasianya serta memiliki kunci yang tetap bertahan. Semua manusia diciptakan akan sukses dalam segala aspek kehidupannya, dan kesuksesan itu tidak bisa diraih secara cuma-cuma. Butuh perjuangan, butuh cucuran keringat, dan bahkan tetesan darah untuk mewujudkan sebuah kesuksesan yang tinggi, kesuksesan yang benar-benar kesuksesan. Jangan takut untuk mulai, dan jangan ragu untuk mencoba dan mencoba lagi. Dalam arti jangan pernah risau ketika kita berjalan di jalan yang benar untuk meraih sesuatu yang benar. Jangan risau ketika kita meraih sesuatu dengan jalan yang baik, karena raihan yang terbaik itu harus kita raih dengan jalan yang baik. Kerahkan segala kekuatan kita dengan upaya yang maksimal agar kita benar-benar jadi orang sukses dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Jika semuanya telah kita kerahkan, yang terakhir perlu kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Cukup Allah menjadi penolong kita. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 129. Fa'in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita raih kesuksesan kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Jangan pernah kita meraih kesuksesan kita dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang justru melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.